itu, PAT ya, dengan PAT. Jadi, memang kita harus optimalkan mengenai waktu. Minggu depan itu kita harus observasi, di siklus harus kita miliki sebelum kita nanti melaksanakan kegiatan di kelas. Seperti itu. Nah itu, ringkasnya ini dan sekarang kita, acaranya diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harap semua Bapak Ibu di sini mengemukakan tentang judulnya gitu kan. Jadi misalnya Ibu saya mah malu salah atau nggak apa-apa justru di sini kita forumnya ya. Kita forumnya untuk bisa sehingga nanti ketika kita sudah mempunyai judul permasalahan yang jelas gitu kan, kemudian nanti kita dicurahkan dalam bagaimana mengaplikasi itu dalam RPP yang kita buat, di dalam kelas itu menjadi ringan ya nanti Bu. Lagi proses ini ya. Nah di sini saya bahas sedikit lagi ya mengenai judul yang kita bicarakan di minggu kemarin, di Jumat kemarin. Untuk membuat sebuah judul yang bagus itu ya. Pertama itu judul haruslah jelas, menarik dan bermakna. Nah, sebagai representasi yang jelas dan bermakna. Jadi sehingga mohon di-mute Bu Dew semuanya. Oke, nah jadi judul juga kan tidak bisa terlalu panjang. Biasanya judul itu maksimal 14 kata. Kenapa ya? Alasannya sebetulnya tidak ada aturan khusus ya. Kalau judul terus beberapa kata gitu. Tetapi dengan logikanya kalau misalnya judul lebih dari 14 kata itu terlalu panjang, jadi tidak menarik lagi ya. Kita optimalkan dengan 14 kata itu bisa memuat permasalahan, kemudian memuat juga tentang tindakan apa yang kita lakukan dari permasalahan yang kita buat. Nah, gitu kan. Nah, kemudian mencerminkan permasalahan yang ingin diubah itu. Kemudian dikembangkan, ditingkatkan dan ditumbuhkan. Misalnya meningkatkan kemampuan menulis siswa. Nah, permasalahan kan di menulis siswanya ada. Kemudian ditambahkan juga subjudul penelitian yang menjelaskan lokasi dan tempat penelitian di mana penelitian itu berlangsung. Misalnya seperti saya dulu ya, penggunaan model PJBL untuk meningkatkan keterampilan pembuatan biodegradable plastik ya di siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Garut misalnya. Jadi itu ya pemanfaatan gitu kan. Pemanfaatan itu sebuah aksi ya tindakannya. Model PJBL itu alatnya ya untuk meningkatkan ya kemampuan pembuatan. Nah, seperti itu juga bisa seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu seperti ini, penggunaan mind mapping untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Nah, bisa jadi judul itu bisa diawali dari tindakan apa yang kita akan lakukan. Tindakan apa yang kita akan lakukan. Jadi dalam judul harus menceritakan juga tindakan yang akan dilakukan. Misalnya penerapan metode belajar aktif model pengajaran terarah, misalnya kemarin saya sampaikan ya, dalam meningkatkan prestasi belajar IPA pada siswa kelas 5 SDN 1 misalnya apa. Atau meningkatkan hasil belajar melalui pembelajaran kognitif pada mata pelajaran apa, misalnya mata pelajaran IPA, misalnya pokok bahasan, tapi pokok bahasan saya pikir tidak usah deh. Atau misalnya pokok bahasan tapi yang skupnya luas, misalnya kalau di bahasa Inggris kemampuan menulis siswa, penggunaan mind mapping untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa pada teks report, kemampuan menulis pada teks report di kelas 9 SMP Negeri 2 Garut. Jadi ada ya materinya, tapi bukan materi yang khusus gitu kan, tapi materinya yang umum. Atau meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran apa melalui penerapan cooperative learning. Itu judul yang contoh-contoh judul yang diawali dengan tindakan Bapak Ibu. Ya, penerapan misalnya metode belajar aktif, model pengajaran terarah dalam meningkatkan prestasi dan pemahaman belajar IPA pada siswa misalnya kelas 7 misalnya.
Atau strategi, nah meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar melalui pendekatan berbasis konstruktivisme pada mata pelajaran misalnya apa? Atau penggunaan alat dalam meningkatkan pemahaman siswa. Jadi judul diawali dengan apa sih upaya dengan tindakan yang kita akan lakukan. Nah, kemudian setelah itu diikuti dengan obatnya apa? Kemudian fungsinya untuk apa? Penggunaan mind mapping untuk meningkatkan. Nah, itu meningkatkan kan ketika kita meningkatkan kemampuan menulis siswa itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi masalahnya itu. Ketika sebelum kita melakukan PTK kan misalnya kemampuan menulis siswa itu tidak bertingkat, tidak meningkat, artinya kurang bagus. Itu menunjukkan permasalahan. Kemudian pada text report ya di kelas menunjukkan tempat di mana itu berlangsung. Nah, seperti itu. Gimana nih Bapak Ibu, ada pertanyaan mengenai judul? Kita langsung diskusi sekarang. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dinyalakan mikrofonnya. Ya, silakan Pak. Nah, kadang menentukan judul itu bingung juga ya Bu ya. Untuk menentukan judul itu kadang kita bingung sekali, kadang judul makanya di sini kita sekarang pokoknya Bapak Ibu pertemuan sekarang kita tidak usah banyak ini ya, tetapi kita fokus di di pembuatan judul dengan RPP aja gitu aja. Ya. Bapak dan Ibu bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu Retno, silakan Bu Retno. Kemarin saya sudah ada usul judul sama Bu Atin kemarin, tapi ini ada masukan dari pihak dinas kami kalau bisa, kalau membuat PTK di waktu sekarang itu ada ciri khasnya, yaitu ada kata-kata pandemi atau ada pembelajaran jarak jauh gitu loh Bu. Jadi kalau kemarin kan judul saya penggunaan metode STAT untuk meningkatkan kemampuan menulis deskriptif di kelas 7A SMPN 1 Jiwan. Kemudian kalau sekarang ada permintaan itu saya rubah menjadi penggunaan metode STAT untuk meningkatkan penggunaan metode STAT untuk meningkatkan kemampuan menulis deskriptif di kelas 7A di masa pandemi COVID-19. Seperti itu gimana Bu? Tapi kalau bukan di masa pandemi COVID-19 ya, paling maksudnya ke strateginya ya. Pada PJJ-nya itu sebetulnya sih, kalau di judul itu kan ya tidak perlu juga disebutkan seperti itu, karena nanti akan tergambar juga di latar belakang, nanti juga tergambar di dalamnya. Tapi kalau misalnya Ibu mau menggunakan itu, ya tidak apa-apa ya. Sebetulnya judul itu tidak mesti seperti kemarin deh Bu ya, ketika saya lebih bimbingan ya dengan Cameo Response ya. Itu kan itu semua skenario pembelajarannya pada masa pandemi. Tetapi judul penelitian saya tidak pandemi, tapi itu akan terlihat nanti di dalam isinya, di latar belakangnya gitu kan, kemudian di pembahasannya. Tapi kalau misalnya mau menambahkan ya silahkan, boleh-boleh saja Bu. Ya, kayak sekarang penelitian yang saya jalankan begini Bu, penggunaan strategi PJBL ya untuk meningkatkan kemampuan keterampilan membuat biodegradable plastik gitu kan pada siswa kelas 9. Nah, ini ini tapi bahasa Inggris juga Bu, saya nanti itu ini kolaborasi dengan antar mapel gitu kan di SMP Negeri 2 Garut seperti itu. Saya melaksanakannya ketika pandemi, tetapi di judul saya tidak menggunakan pandemi seperti itu gitu kan, karena terlalu panjang itu logikanya. Kalau misalnya masih cukup, Ibu silahkan aja dipakai aja nggak apa-apa Bu, karena memang Bu ketika kita melakukan penelitian itu makanya bagusnya itu kita kolaborasi itu bukan hanya dengan tim, tapi kita bisa bertanya banyak ke orang, ke ahli, ke siapa yang ini kira-kira nih apa gitu. Jadi makanya ya saya mah begitu secara pribadi suka sekali ke penelitian itu karena secara tidak langsung kita tadi post untuk belajar, untuk berkolaborasi
satu aja penelitian, ilmu kita banyak, Bu. Ilmu kita yang didapat itu banyak, gitu. Jadi Ibu kalau misalnya saya udah ngobrol dengan ini bagus sekali Bu. Jadi silahkan Bapak Ibu ya untuk mencapai ini kolaborasi dengan kan apalagi nanti dengan rekan timnya, dengan pengawas, dengan seniornya, dengan apa bagus saya dukung itu. Jadi menjadi untuk penyempurnaan program kita gitu kan. Jadi intinya itu. Ya. Nah, jadi Ibu judulnya tadi apa Bu? Diulang lagi mohon. Penggunaan metode START untuk meningkatkan kemampuan menulis deskriptif di kelas 7A. Ini Bu yang saya bingung. Kalau kemarin kan cukup SMPN 1 Jiwan. Karena ada permintaan itu kemudian saya rubah di kelas 7A di masa pandemi gitu. Penggunaan metode START ya di masa pandemi gitu Bu. Di depan masa pandeminya Bu, penggunaan metode START di masa pandemi, kemudian baru selanjutnya masa pandeminya di depan Bu. Jadi kan kita kan fokusnya penggunaan metode itu di masa pandemi kan, ya Bu ya. Iya. Nah, jadi di depan aja masa pandeminya Bu, penggunaan metode START di masa pandemi. Kalau mau dipakai itu di depan aja. Untuk meningkatkan kemampuan menulis deskriptif di kelas 7A SMPN 1 Jiwan gitu Bu ya. Nah, sekarang Ibu bagus seperti itu ya. RPP-nya udah coba bikin Bu. Kalau RPP kami kebetulan kan pakai RPP kami itu hanya satu lembar, jadi belum mencerminkan metode START-nya. Oh, tidak masalah Bu, dengan satu lembar pun ya maksudnya gini, oh iya itu RPP sebelum Ibu merencanakan membuat penelitian ya. Oke, kalau begitu, nah diisi di RPP itu Bu, nanti di aktivitas pembelajarannya, Ibu betul-betul harus mencerminkan tahapan-tahapan yang ada pada metode START itu, gitu di RPP-nya, karena nanti Ibu harus ada juga instrumen untuk menilai kelayakan daripada RPP itu apakah sesuai atau tidak. Nanti ada Ibu nanti cari aja browsing aja ya instrumen penilaian RPP. Ya, itu mudah banyak Bu di internet juga. Apa aja sih yang harus kita ini kan gitu. Tapi sebetulnya nanti yang paling penting mah instrumen observasinya aja. Tapi yang jelas kalau misalnya tidak ada instrumen penilaian RPP juga, nanti Ibu RPP itu betul-betul misalnya kalau mau yang RPP kalau istilah RPP 1 lembar itu sebetulnya tidak ada Bu. Maksudnya minimal 1 lembar. RPP itu boleh kita berlembar ya. Jadi RPP yang Ibu bikin itu nanti di proses pembelajarannya betul-betul harus mencerminkan langkah-langkah tentang pakai metode START itu ya. Dan itu nanti diamati RPP-nya, kemudian nanti setelah itu Ibu membuat lembar observasi ya. Di sini akan saya coba share screen kan ya apa aja yang misalnya contohnya aja sebagai contoh ya. Bapak Ibu nanti ya semuanya ya, nggak apa-apa kita ini aja sih kita sharing nanti. Kalau Ibu udah punya belum Bu ininya RPP-nya Bu? RPP kami belum tidak ada kegiatan inti dan seperti itu Bu. Hanya anak-anak belajar. Jadi yang anak-anaknya di mana itu belum. Anak-anaknya seperti apa itu tidak dicantumkan dalam RPP Bu. Jadi hanya anak belajar di kelompok gitu tidak dicerminkan di RPP, tidak dituliskan. Pokoknya intinya Bu dari penelitian itu RPP aja Bu ya ini aja RPP. Jadi nanti hari Senin Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas. Tapi Ibu dengan ada rekan kan ya membantu ya Bu ya? Kan ada timnya Bu ya? Iya, insya Allah ada Bu. Ada iya. Nanti dengan tim bisa diskusi membuat RPP menggunakan metode START itu. Saya ini mau sharing screen ya yang instrumen penelitian instrumen observasi ya, tapi ini kok susah ya benar. Kok malah hitam kayak gini. Tadi udah kebuka tapi terus lagi. Udah bagus ya Bu. Ayo semangat Bu. Itu insya Allah lah dengan bahu-membahu kita bisa lah.
ya kita Terima kasih. kita merangkaklah sama-sama ya Bu. Saya juga sama Bu, belajar, diniatkan aja kita mungkin aja ya di bulan puasa ini dengan kita bahu membahu sama Allah menunaikan salah satu kewajiban, ya Allah memberikan imbalan yang baik lah buat kita Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Iya sama-sama Bu. Sebentar ya, saya Ya. mau buka pot. Ini susah ini. Izin bertanya Bu Atin. Ya, gimana Bu? Silakan Bu. Oh ya, kebetulan saya kan guru BK nih Bu. Oh iya. Ya jadi agak bingung juga tuh mau ngangkat judulnya di tema yang mana, karena ini agak dengan guru mata pelajaran yang harus di. Iya. Ya gimana Bu? Nah, mungkin apakah bisa untuk studi kasus yang sudah dilaksanakan itu diangkat sebagai PTK itu? Oh gitu ya Bu. Ya bisa saja Bu, tapi Ibu misalnya menggunakan juga sama. Misalnya kan di situ misalnya kasusnya berkaitan dengan beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas atau siswa tidak memperhatikan pelajaran, atau misalnya mengantuk atau apa ya, itu kan studi kasusnya Bu ya, misalnya salah satunya. Bisa aja Ibu angkat ya, tapi misalnya tetap aja harus juga mencerminkan apa sih yang akan Ibu jadikan obat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cuman hati-hati nanti untuk ukurnya gitu, keberhasilannya gitu kan, nanti kita menggunakan apa gitu ya. Ya, masalahnya kan kalau BK itu kan tidak bisa langsung dinilai saat itu ya Bu, itu yang agak membuat saya bingung Bu Atin. Oh iya Bu. Oh iya ya Bu ya. Ibu bentar Bu, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya teh gini, ini teh nggak bisa share screen yang di-share ya Bu ya, kenapa ya? Ini teh kok nggak buka aja. Saya kirimkan aja ya ke ini, ke kelas bimbingan PTK untuk ininya ya, untuk salah satu contoh ininya instrumen observasinya ya, sebentar. Jadi Ibu gimana tuh Bu yang BK Ibu jadinya gimana nih? Studi kasusnya misalnya gimana? Kemarin kan sempat ada penanganan kasus untuk kelas 9 ya Bu. Jadi anak ini tidak aktif di PJJ. Kemudian kita berikan istilahnya obatnya itu melalui layanan konsultasi untuk orang tua maupun untuk guru mata pelajaran dan wali kelas. Kemudian siswanya sendiri itu ada konseling perorangan, kemudian kita berikan pemantauan secara periodik seperti itu. Nah, cuman kan memang susah ya kalau kita harus mengukur dari per siklusnya, itu yang selama ini membuat saya ragu untuk menulis PTK. Iya. Kira-kira nih Bu, kan itu kalau Bu kurang jelas Bu, terputus-putus Bu, bisa diulang Bu? Ya. Jadi ada dua yang sempat menggelitik saya, Bu. Yang pertama itu terkait dengan kasus siswa yang individual, kemudian penanganannya dengan layanan konsultasi yang melibatkan orang tua, wali kelas maupun guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua itu tentang optimalisasi layanan konsultasi untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia di masa pandemi. Ini melalui program Pojok Baca seperti itu sebenarnya. Jadi kepinginnya kolaborasi dengan guru mata pelajaran karena ada indikasi nilai anak itu cukup rendah di pelajaran bahasa Indonesia, tetapi kurang menonjolkan sisi BK-nya seperti itu. Ini yang buat saya bingung. Nah itu kan tadi Bu optimalisasi ya, optimalisasi
pemberian layanan gitu kan ya. Nah, Ibu kalau bisa kan, berarti kan sebelumnya itu tidak optimal ya Bu ya, sehingga berpengaruh terhadap Ya. berarti optimalisasinya jadikan nama Bu, misalnya optimalisasi layanan melalui misalnya Ibu punya ciri sendiri gitu. Jadi misalnya namanya aja gitu, layanan jenis layanannya itu apa gitu kan. Jadi itu teh betul-betul menceritakan bahwa nih aku udah punya obatnya ini gitu. Kalau optimalisasi dengan cara apa gitu kan. Jadi disebut aja misalnya kalau Ibu punya strategi tertentu ya, strategi sendiri untuk bisa mengoptimalkan layanannya itu dengan cara apa misalnya tuh. Nah gini kan, kolaborasi kan itu misalnya kolaborasi antara guru mapel, kemudian orang tua siswa, kemudian wali kelas misalnya ya, dan DP. Misalnya itu lebih canggih disatukan jadi bagus gitu ya namanya. Gimana bisa juga kan dengan akronim atau apa ya, itu disatukan gitu. Optimalisasi penggunaan titik-titik itu tapi titik-titiknya itu di dalamnya itu mencerminkan kolaborasi layanan antara guru mapel, kemudian orang tua, guru BP. Nah, dan itu Bu. Nah, itu optimalisasi titik-titik untuk meningkatkan ya motivasi siswa atau kemampuan siswa dalam pelajaran apa. Nah, gitu Bu. Nah, gitu aja Ibu dibikin aja yang itunya jadi satu nama yang enak gitu untuk di judul. Oke. Ya, terima kasih. Bisa nggak Bu ya? Bisa ya? Ya, nanti sudah. Ibu, tadi katanya Ibu mau share screen agak susah ya? Bisa dikirimkan filenya ke saya, nanti saya bantu share dari sini Bu. Udah Bu, udah dikirimkan ke grup. Udah dikirimkan ke grup Bu. Iya. Udah dikirimkan ke grup Bu. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di grup ya. Ya. Ada di grup itu Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Iya, Waalaikumsalam. Ibu, ini mohon tanggapannya dan masukannya dari Ibu. Kemudian saya udah sempat bikin judul untuk penelitian ini. Judulnya Ibu mohon dikoreksi kalau seandainya ada yang kurang Iya, tepat. Judul yang diambil, penerapan metode drill untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa pada teks recount di kelas 8 MTS Aromah Garut. Ini Ibu mohon masukannya kalau seandainya ada yang kurang tepat dari penerapan metode drills ya untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa pada teks recount di kelas 8 MTS Aromah Garut. Bagus, udah Bu. Udah Ya. Bisa, bagus Bu. Udah bagus Bu Supi. Ini udah saya buat. RKP-nya udah bikin belum? Udah bikin. Oke. Bu Supi, kalau Bu Supi RKP-nya dibuat sebagai contoh, kita share di sini ya Bu ya. Kita bahas bareng-bareng. Oh iya. Ya, tapi Ibu mohon nanti dikoreksi Bu ya kalau seandainya ada kekeliruan. Siap. Soalnya kita kita punya banyakan nih yang mau kita sumbang saran. siap. Kita enjoy aja di sini mah sumbang saran lah apa gitu ya. Saya share ke Bu Dewi ya Bu ya. Nanti dari Bu Dewi di-share dari host. Tapi sebetulnya Bu Ibu juga bisa share Bu. Kalau di Jimit itu siapapun bisa share. Pakai handphone Bu. Oh iya boleh. Pakai handphone. Ibu nanti saya share ke Bu Dewi, nanti minta mohon koreksinya dari Ibu kalau ada hal-hal yang harus ditambahkan atau kurang. Iya. Ya Ibu terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Bu, ini sama kayak Bu Ufi. Mohon koreksinya juga. Ya, ini yang saya menggunakan model EVD. Oh iya? Ya. Model DVD ya? Yang DVD itu ya? Yang English Vocab Diary. Nah, oh iya. Ya, jadi English Vocab Diary itu harian kecil tapi isinya tentang kosakata bahasa Inggris yang harus ditulis oleh siswa. Ya, makanya saya ngambilnya itu. Iya. Judul yang saya ambil seperti yang diarahkan oleh Ibu kemarin yaitu tentang apakah sudah cocok apa belum gitu.
penggunaan media pembelajaran ICD untuk meningkatkan bicara siswa pada konteks kelas 8 di MTS Miftahul Anwar Bayong itu. Penggunaan metode DPD ya untuk meningkatkan berbicara siswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa, Bu. Ya, maaf. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa pada rekonteks di kelas 8. Jadi kenapa saya ngambilnya rekonteks? Karena kan rekonteks itu, Bu, basicnya kan ke pengalaman ya, Bu ya. Nah, jadi untuk penggunaan kosakatanya sedikitnya yang dikuasai oleh siswa gitu, Bu. Gimana? Iya. Dan itu tadi materinya itu harus betul-betul pas dari kita melaksanakan PTK. Iya. Jadi misalnya semester 2 sekarang memang ada rekontek. Jadi Ibu materinya memang yang ada di kelas kita sekarang yang di semester ini. Gitu. Bisa, Bu. Ya, kebetulan kan yang semester sekarang di kelas 8 yang bab 4-nya kelas 8 bab 4 itu kan tentang rekontek, Bu ya. Rekontek terus nyambungnya dengan simple past tense. Nah, itu jadi apakah yang saya ajukan judul seperti tadi sudah sesuai apa belum? Apa judulnya harus dirubah gitu? Bu, asal jangan pastennya, Bu, ya, karena yang dimunculkan itu pasten itu bagian dari keterampilan yang memang harus dikuasai siswa, tapi tidak bisa dijadikan judul. Karena kalau judul mah harus berbasis pada gitu kan. Misalnya kan tadi penggunaan metode DVD untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa pada teks report, recon kelas 8 MTS apa gitu. Bisa, Bu, ya, seperti itu. Iya, bisa. Tapi gini, Bu. Gimana? Tapi ini kan kadang berbicara nyambung dengan membaca, Bu ya. Jadi kan jadi permasalahan yang saya ambil itu kan dari siswa kesulitan membaca. Kalau kita sulit membaca, berarti kan siswa tersebut sulit untuk berbicara, Bu ya. Ya, jadi yang saya ambil itu harus berbicaranya, apa harus membacanya? Gitu. Membacanya, Bu, membacanya. Tapi tergantung Ibu aja. Nanti Ibu kalau mau berbicara boleh. Kan kalau ketika orang baru mau bisa bicara itu mereka tuh melalui beberapa tahapan, Bu. Ya kan? Iya. Mulai dari ketika orang berbicara, tidak ujuk-ujuk berbicara, tahapannya ada. Dia melalui mendengar, listennya, membaca, gitu kan, sehingga dia mendapatkan vocabulary yang banyak. Kemudian pemahaman kosakata tersebut, kemudian melalui grammarnya juga, gitu kan. Jadi, misalnya Ibu mau mengambil keterampilan berbicara, membacanya ada di tahapan di sini itu berarti ada tercermin membacanya aktivitas bicaranya itu, Bu. Jadi nanti gitu ya. Kalau Ibu mau mengambil tidak apa-apa. Misalnya penggunaan metode DVD untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa pada teks kapal gitu. Tapi nggak sampai ke berbicara. Kalau membaca mah udah membaca aja, tapi nanti alat ukurnya misalnya nanti kan hasil kemampuan siswa sebelum menggunakan DVD, kemudian kemampuan siswa setelah menggunakan DVD, kemampuan bicaranya tuh meningkat atau enggak? Meningkat. Iya. Ya, kan gini, Bu. Ya, jadi intinya saya mungkin ke membaca, Bu ya, karena karena kesulitan yang siswa alami selama saya berada di kelas itu tadi, Bu, kesulitan siswa dalam membaca. Kan tidak bisa membaca berarti tidak bisa berbicara, Bu ya. Nah, awalnya itu. Terus kurang aktif siswa gitu kan, kurang aktif siswa karena tidak bisa membacanya gitu. Dari kesulitan-kesulitan ini jadi gimana saya mencari metode agar anak bisa membaca, selanjutnya bisa berbicara. Masalahnya gitu. Ibu begini, kan keterampilan, Bu, pakai keterampilan, soalnya kalau membaca, keterampilan membaca itu ketika kita bicara membaca bukan hanya mengujarkan kan, Bu ya. Kan membaca teks recount. Artinya ketika seorang kita bilang membaca teks recount, artinya orang itu harus bisa paham isi daripada teks recount itu dengan baik, gitu, dengan menggunakan metode itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca gitu kan. Beda ya, kalau membaca mah gitu, orang baca bisa saja tapi tidak paham. Makanya itu kembalinya dengan keterampilan membaca. Ya gitu ya, positif ya. Jadi penggunaan metode apa untuk meningkatkan
meningkatkan keterampilan membaca teks recon siswa di kelas apa. Ya, seperti itu ya Bu ya. Terus satu lagi Bu, boleh saya bertanya lagi? Boleh gimana? Kebetulan ini Bu kan teman sejawat saya kan tidak mengikuti ini Bu ya, tapi sama bahasa Inggris. Terus yang harus observer lakukan itu seperti apa Bu penilaiannya? Nah, Ibu observers itu nanti kan mengobserv aktivitas pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Yang nanti itu dipandu oleh instrumen observasi. Instrumen observasinya dari mana tuh? Yang saya sudah salah satu contohnya yang sudah saya share di grup. Salah satu share di grup itu instrumen observasi. Coba Bu Dewi yang pertama, Bu Dewi yang lembar ke-1 ya, atau lembar pengamatan ke-1 Bu Dewi. Bisa nggak? Dibuka dulu. Kayaknya nggak bisa. Itu salah satu contohnya. Tapi yang jelas di lembar observasi Bu, susah dibuka. Nah itu ya, tapi adalah dibaca aja Bapak Ibu ya di grup di grup. Coba Bu, itu sudah saya share Bu, coba sudah muncul belum Bu? Belum ya. Oke. Nah ini lagi proses nih. Lagi muter ya? Nah udah kelihatannya, tapi Ibu bisa digedein Bu. Udah ya. Digedein, nggak bisa kayaknya ya. Ada Bu, itu ada tanda positif di atas Bu, positif di atas itu kan sebelah kiri. Nah itu barusan ada positif nih di tengah-tengah ini nih. Nah ini nih, ini nih. Oh ini ya? Iya, coba gedein. Nah kelihatan kan udah cukup Bu. Nah begini, jadi di sini aspek yang diamati oleh observer Bu, itu contoh-contohnya saya udah kasihkan di grup ya. Misalnya aktivitas guru selama kegiatan inti. Nah, kalau misalnya tadi Bu Siti menggunakan DV itu, nah langkah-langkah yang ini mencerminkan, langkah-langkah yang 1 sampai 10 itu mencerminkan tahapan yang digunakan dalam metode DVD itu. Ya, jadi tahapannya harus jelas di sini itu. Dan nanti diamati, harusnya sih bukan penilaian di sini itu, tapi ada di gambar satu lagi ya, dilakukan ya tidak. Tapi harus bukan penilaian karena di sini digunakan ini bukan buat penilaian RPP, tetapi untuk instrumen observasi. Tapi di sini dijelaskan, ya, dilakukan ya atau tidak, penjelasan mau ya atau tidak ada penjelasannya. Karena nanti apa instrumen observasi itu Yang jelas Bu. Jelas nggak? Kurang jelas Bu. Nah, kalau mau jelas Bu Siti ada di WA grup. Udah saya share. Ini sebagai representasi waktu aja. Nah, nilainya nanti bikin saja ya Ibu ya observasinya. Misalnya aspek yang diamati, aspek guru itu kan Bu Dewi ada yang dari gurunya, ada yang dari siswa. Karena observasi itu kalau di itu harus mencerminkan guru dan siswa gitu. Oh iya. Ini kayaknya Bu nanti dalam bentuk file, ini dalam bentuk JPG ya Bu, jadi tidak jelas. Satu lagi ya, yang ini bukan Bu, silakan Bu dilihat Bu. Yang ini bukan. Ini sudah mulai mau muncul. Jadi Bu ini untuk observer ya Bu? Ya ini untuk observernya. Jadi tapi dibikin sama-sama. Jadi makanya harus dibicarakan dulu dengan tim itu gitu kan. Tapi yang jelas ya ini adalah tahapan kalau misalnya aspek penilaian. Jadi ada 2 kolom nanti itu. Ada aspek penilaian guru dan siswa, karena ketika PTK itu dua-duanya harus dilihat ya ketika kegiatan itu. Misalnya ketika guru misalnya di sini itu tercermin di langkah-langkah dari metode yang kita gunakan atau strategi yang kita gunakan ya atau tidak. Tapi di sini bukan penilaian, ya Bapak Ibu dengan keterangan. Kalau ya kasih penjelasannya apakah misalnya dilaksanakan dengan baik tapi kurang begitu misalnya. Jadi sama si observer itu dijelasin. Kalau tidak, misalnya di tahapan kedua tidak dilaksanakan,
dijelasin sama observernya di sini di keterangan itu. Jadi ini menjadi bahan buat nanti refleksi. Nah, sekarang dilihat dari aktivitas siswa misalnya. Kemudian di situ ada aktivitas siswanya juga. Misalnya ketika tahapan yang pertama, misalnya, nanti itu Ibu bisa apa sih kuncinya ketika membuat instrumen observasi ada dua, yaitu aktivitas guru dan siswa. Ini dua kolom, ya dua ini. Ketika guru misalnya itu mencerminkan tahapan-tahapan dari metode yang kita jalankan. Semuanya dirinci, ya, tidak, keterangan. Keterangan harus ditulis. Kemudian siswa, dijelaskan juga ketika siswa di tahapan ini, apakah bisa tahapan ke-1, misalnya siswa misalnya mengamati dengan betul atau mengikuti dengan betul, ya, tidak. Keterangannya apa gitu. Ada di situ ya sebentar. Iya. Nah di situ Bapak Ibu bisa modifikasi, jelas bisa. Nah di sini juga kan ada lembar observasi PTK siklus pertama, misalnya komponen guru, di bawahnya tulisnya komponen guru, muatan materi, kelancaran dasar materi, nah, dijelaskan. Nah itu juga sama Bapak Ibu. Misalnya di tahapannya di sini misalnya. Ketika tahapan ke-1, komponen siswa tahapan ke-1, misalnya ketika guru menjelaskan, itu tetap kalimatnya sama ya Bapak Ibu. Ini diikuti siswa dan kakak ditambahin siswa. Misalnya siswa misalnya memperhatikan, begitu antusias, misalnya memperhatikan tahapan siswa, memperhatikan pada tahapan pertama. Misalnya di situ dijelaskan aja paparannya aja di keterangan. Iya. Ya, antusias siswa ketika pertama ya atau tidak. Ya, Ibu, kalau seandainya aktivitas dari guru tersebut harus dituangkan dalam RPP, ataukah haruskah kita tuangkan dalam redaksi di kalimat RPP-nya, maksudnya dalam langkah saja? Kalau RPP mah Bu, RPP biasa aja. RPP mah kan kita punya ini sendiri ya. Aturan sendiri ketika kita menuliskan rangkaian aktivitas pembelajaran di RPP itu jelas gitu kan, ada aturannya. Nah, kalau di observasi sama rangkaian kegiatan di inti ya sama. Cuman mungkin bentuk formatnya aja yang beda, seperti ini salah satu contohnya. Jadi kalimatnya juga kan mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan guru dari tahapan-tahapan itu, ya. Itu kemudian yang kalau ya tidak, kalau ya di checklist ya, tapi di keterangannya meskipun ya atau tidak, si observer itu harus harus menjelaskan gitu, ada keterangannya seperti itu. Itu di observasi, jadi nanti itu bisa menjadi bekal buat refleksi. Buat refleksi nanti kan misalnya setelah siklus yang setelah ngajar nih yang pertama nih tahapan ini langsung kan refleksi siklus pertama langsung kan refleksi membahas, oh ternyata nih setelah di siklus yang pertama saya menggunakan DVD ternyata siswa teh kemampuan membaca siswa teh masih rendah, ini diukur dari misalnya beberapa soal yang diberikan. Nah diamati si prosesnya itu, diamati, oh kira-kira nih proses yang yang di mana? Kalau DVD itu seperti apa misalnya, ya? Oh ini kurangnya di sini, tambahkan lagi gitu kan. Jadi kalau PTK itu try and error, jadi uji coba, gitu. Ini coba. Jadi silakan aja Ibu Bapak dikembangkan. Kalau misalnya menggunakan teknik yang memang udah baku, udah umum lakukan, bisa PJBL. Kita harus tahapannya betul. Harus betul sesuai dengan PJBL gitu kan, disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau misalnya Bu Siti kan bikin sendiri ya, itu juga betul-betul harus cermat, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Halo. Iya, halo. Saya Fitri. Punya menghadapi masalah sama yang seperti Bu Siti tadi ungkapkan, bahwa karena PJJ mungkin keterbatasan siswa dalam membaca. Nah, kira-kira saya tuh belum menemukan kira-kira obat apa yang tepat. Mohon saran dari Ibu
metode apa kira-kira yang tepat untuk meningkatkan membaca siswa dalam teks deskriptif, Bu? Kira-kira mohon saran dari Ibu, kira-kira apa yang tepat? Oh iya, oke. Ibu, kalau saya yang menggunakan R2L ya Bu ya, saya itu membuat penelitian juga menggunakan strategi R2L untuk meningkatkan kemampuan menulis, kalau saya menulis teks prosedur siswa. Tapi untuk membaca juga bisa, kan R2L itu intinya untuk membaca. Nah, Ibu baca-baca aja, misalnya salah satunya tentang referensi yang berhubungan dengan R2L. R2L, Ibu bisa browsing, di situ banyak PDF-nya di internetnya tentang R2L. Itu salah satu teknik yang memang meningkatkan mengoptimalkan tahapan-tahapan pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan membaca siswa gitu Bu. Itu pakainya R2L mungkin saya. Ibu silakan aja baca mengenai strategi Atau itu. Bisa Ibu, kalau misalkan Ibu sudah ada itunya, boleh di-share Bu, kira-kira di grup ini tahapan untuk R2L. Jadi saya bisa mengikuti dari tahapan awal sampai akhir. Gitu. Nah, Ibu gini, kan kalau PTK mah nanti PTK Ibu ya Bu ya. Nah, sekarang saya gini, untuk R2L-nya saya nanti share ya di grup, tapi untuk PDF-nya Bu ya. Oh, iya. Nanti untuk tahapannya, nanti Ibu tahapan lihat di situ gitu kan. Karena kan maksudnya jangan sampai misalnya begini, nanti kan Ibu bisa nanti untuk PDF-nya saya insya Allah ya ingatkan aja lagi Bu ya, karena saya ini begitu banyak ini Bu Dewi, mohon maaf saya teh ini, jadi saya harus diingatkan, kadang lupa di grup ini juga. Ingatkan Bu yang PDF R2L, tapi kalau mengingatkan kalau bisa malam, karena saya malam sedang buka laptop gitu ya. Ibu ingatkan nanti PDF-nya Bu, nanti untuk R2L saya kasih PDF-nya, nanti Ibu pelajari tahapan-tahapannya seperti apa. Ibu, ini RPP-nya Ibu Supi sudah saya share Bu. Oke, siap. Bu, kalau misalkan saya bacakan seperti ini Bu, pengguna jantan ini judulnya apa sudah tepat atau belum Bu, secara judulnya sudah memenuhi atau belum? Penggunaan R2L pada R2L untuk meningkatkan membaca siswa pada teks deskriptif di kelas 7 MTS Muhammadiyah Bojong. Iya, seperti itu. Bisa. Iya, seperti itu Bu. Ya udah, tinggal Ibu sekarang explore aja R2L-nya kayak gimana. Ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Sama siapa? Dengan Bu Ruli. Oh iya Bu, gimana Bu? Baik, saya mencoba untuk membuat judul untuk PTK-nya karena memang untuk saat ini yang saya teliti itu anak kelas 6. Jadi kan mau sudah selesai ya. Nah, tapi setelah akhir-akhir kemarin setelah saya ujikan prakteknya, ini karena memang hampir setahun. Bu, mati Bu, putus-putus Bu. Putus-putus ya? Sebentar, Ibu mohon maaf, sebentar Bu. Sebentar ya, sebentar. Bapak Ibu sudah punya judul semua ya, malah saya yang bingung belum nemu judul. Bagus ini. Saya senang nih. Saya senang nih udah punya judul. Ya gimana? Oke, silakan ada lagi. Dilanjutkan Bu Ruli, silakan. Terima kasih Bu Dewi atas ini waktunya. Baik, saya coba untuk merangkum untuk judul apakah mungkin masih bisa diperbaiki ya? Bismillah. Iya. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris melalui blended learning peserta didik kelas 6C MI Al Azhar Kuta Badung Bali. Kira-kira mungkin ada yang perlu ini Bu Atin? Apa menumbuhkan apa Bu? Gimana Bu? Menumbuhkan percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris melalui blended learning. Nah Ibu, kalau Ibu mau kan menumbuhkan rasa percaya diri ya.
Kalau menumbuhkan rasa percaya diri, berarti kan nanti instrumennya apa, Bu? Berarti kan Ibu harus betul-betul bisa membuat sebuah instrumen kriteria yang termasuk percaya diri itu apa aja gitu. Nah, gitu. iya, karena itu kan masuknya ke sikap ya Bu ya, itu masuknya ke sikap. Betul. Masuknya ke sikap. Tapi kalau lain lagi, kalau Ibu misalnya misalnya penggunaan tadi itu apa, blended learning ya, penggunaan penggunaan strategi blended learning untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa pada misalnya dispesifikan pada text report atau pada bukan pada text report, pada misalnya introductions ya, pada materi introductions ya di kelas berapa SMPN apa gitu. Jadi kalau kau percaya diri mah Bu, nanti instrumen untuk nilainya susah Ibu. Tapi kan karena nanti itu di pembahasan sama di pengolahan data harus kan, kalau meningkat itu harus kita tahu nih yang untuk mengukurnya apa gitu kan. Misalnya kalau sebelumnya kan ada instrumen penilaian speaking, misalnya dari fluency-nya, dari pronunciations-nya, dari apanya, instrumen untuk kan. Nah itu, jadi misalnya kalau dulu grade-nya itu dapatnya cuma 40, sekarang sudah menggunakan blended learning, Ibu jadi berapa, jadi 50, jadi 60 gitu, atau gimana. Itu kan jelas instrumen untuk mengukurnya gitu. Tapi kalau misalnya kepercayaan diri, nanti yang digunainnya apa? Gitu ya Bu ya. Karena tiap-tiap tuh punya punya instrumen sendiri. Writing ada instrumennya gitu kan. Ini ada gitu. Nah itu. Termasuk tadi ya untuk reading juga sama. Nah, untuk reading misalnya gini instrumennya untuk ini kan misalnya siswa bisa menjawab pertanyaan yang sifatnya menanyakan topik, sentence, kemudian main idea kayak gitu kan untuk reading mah ya. Kemudian seperti itu aja yang ada instrumen di reading. Jadi meskipun nanti bacaannya, tapi temanya mah sama kan, kita temanya sama misal. Tapi nanti kalau misalnya siswa udah punya keterampilan itu bakal bagus. Ya itu ya Bu Ruli ya, setuju tidak? Oh iya, makanya kan karena saya masih ragu-ragu, jadi mungkin saya minta pendapat Bu Atin, mungkin ya saya rasa mungkin lebih tepat tadi ya penggunaan blended model pembelajaran blended learning ya. Gitu ya. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa pada materi apa atau pada teks apa gitu ya. Kalau misalnya berbicara mah pada materi apa gitu. Daily activity-nya boleh. Gimana Bu? Halo? Untuk daily activity dalam maksudnya materi daily activity. Bu ya? Kalau suara saya jelas nggak? Jelas suaranya jelas. Daily activity boleh? Oh iya, daily activity ya bisa Bu. Untuk meningkatkan kemampuan siswa berbicara siswa pada materi daily activity ya, seperti itu Bu. Di kelas berapa? Betul. Berarti spesifik sekali ya. Jadi biar nggak kemana-mana. Iya, karena kan nggak mungkin kan logikanya juga ketika satu metode dalam satu waktu kita bisa, kalau misalnya tidak pakai daily activity kan kemampuan berbicara siswa tuh banyak. Kita nggak mungkin kan misalnya kita dengan dan berbagai nggak mungkin kan. Tapi kita difokuskan lagi ini di bagian ini. Iya. Ya, itu Bu Ruli ya. Tinggal bikin RPP-nya Bu Ruli yang blended learning tahapannya tadi kan. Sudah, cuman mungkin harus saya revisi lagi. Kemudian kenapa saya alasannya membuat ini setelah saya cek masa nilainya hasil anak-anak itu saya tahu ada beberapa anak yang pengucapan itu di luar dugaan saya gitu. Jadi saya tuh sempat merasa bersalah juga karena kan hampir 1 tahun ini ya tidak ketemu. Iya. Seperti itu Bu, bagus Bu. Udah dilanjutkan aja, tinggal RPP-nya Bu. Kita bahas dulu ini ya.
apa tuh. Nanti setelah ini baru kita menginjak ke RPP yang Bu siapa tadi tuh? Bu Sufi, yang Bu Sufi ya, Bu. Oh, gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Atin. Sama-sama. Oke, ada lagi silakan. Saya yakin nih Bapak Ibu belum masukkan itunya, belum masukkan apa? Judulnya, silakan. Ibu yang punya Bu Ati sudah ada, Bu. Boleh diundang. Bu Ati juga sudah punya judul, Bu. Siapa? Bu Ati. Silakan Bu Ati. Bu Ati judulnya apa Bu Ati? Silakan. Betul, tadi sudah ada informasi ada judul. Coba diundang. Ya, silakan Bu Ati. Di ini mikrofonnya. Saya nyalakan. Nanti dikirimnya lewat Japri, Bu ya. Maaf, lagi di puskesmas. Neng Dewi Nggak apa-apa. Lagi bikin surat keterangan sehat kan mau diklat ya. Judul aja dulu Teh. Judulnya apa? Judulnya Bu Ati, rencananya nih. PTK yang mau dibuatnya judulnya apa? Barangkali bisa diinformasikan kepada Bu Atin. Nggak apa-apa Bu, sok aja Bu, apa Bu? Nggak apa-apa, jangan malu-malu, biarin aja. Pokoknya sekarang. Pengennya mah tentang speaking ya Bu ya. Tentang speaking. Tentang apa? Cara ke anak gitu ya. Supaya anak lebih cepat gitu cara menguasainya gitu ya. Seperti itu. Tapi ini tidak baru coret-coret gitu, belum fix gitu kan. Ntar aja kalinya di Japri ya Bu. Boleh Bu di Japri. Boleh. Nah, makasih Bu untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih malu-malu kayaknya ya Bu ya. Iya. Ini kesempatan bagus ya buat share sama Bu Atin ya, apapun bisa kita tanyakan gitu, gali informasi lebih dalam. Tapi yang lain masih ya Ibu, kita bareng-bareng aja. Ibu-ibu juga gini deh, ketika Ibu nanya gitu kan terus mau menambahkan, Ibu saya senang sekali gitu. Jadi kita diskusi aja, biar karena kan kalau yang namanya penelitian mah Bu itu kan berkembang ya, nggak kaku. Kita kan disesuaikan dengan keadaan, dengan masalah kita. Jadi justru orang nanti tuh makin banyak kita memahami permasalahan, kemudian pakai apa, itu jam terbang kita lebih banyak, lebih bagus Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Maaf. Waalaikumsalam. Ya Bu Retno, silakan Bu Retno. Ya, untuk lembar observasi Bu, karena kami kan belum tatap muka. Sedang di lembar observasi ini kan kayaknya pada kegiatan tatap muka Bu. Kira-kira gimana Bu? Ibu, nah untuk RPP juga sama Bu. Artinya RPP itu Ibu misalnya kalau sekarang masih online, RPP-nya yang online. Nah, spontan ke observasi juga sama. Misalnya begini, kan observer itu kan sama melihat aktivitas guru. Jadi kalimatnya Ibu sesuaikan aja dengan situasi ketika pembelajaran online itu. Misalnya ketika guru itu memberikan Google Meet ya Bu ya. Misalnya di tahapan pertama misalnya aktivitas guru tapi bentuknya seperti itu Bu, formatnya seperti itu. Cuman Ibu tinggal menyesuaikan aja kalimatnya, disesuaikan dengan online-nya itu, aktivitas pada online gitu. Nah, itu kan terus kan ketika online juga tidak selamanya Google Meet kan Bu ya, ada penugasannya, ada apa itu dituliskan juga di lembar observasi. Pada tahapan ini ya misalnya ketika siswa mengamati video, ketika siswa melakukan aktivitasnya misalnya memasukkan tugasnya di Google Classroom atau apa, itu tergambar di pokoknya observasi itu merupakan tahapannya harus sama dengan lebih harus sama minimal dengan di RPP, tetapi dikembangkan lagi gitu, kalimatnya dirubah merupakan kalimat aktivitas ketika observasi seperti itu. Tapi kalau online ya Ibu online Bu ya. Misalnya kalau kegiatan inti kami yang pertama berarti peserta didik kan mengamati atau menyimak materi melalui
video yang diupload. Kemudian guru berkomunikasi lewat WA. Itu gimana? Iya, itu harus nah, guru berkomunikasi kan langkah kedua, guru berkomunikasi di WA, ya atau tidak, ya atau tidak. Nah, ada kan di keterangan Bu, makanya observasi itu mendingan jangan dicetak dulu, udah di laptop aja gitu. Jadi nanti kan bisa menulisnya panjang ya Bu ya ini. Ya, misalnya meskipun tidak semua siswa merespon atau apa, respon siswa cukup bagus, berapa persen dari ini gitu kan. Nah, itu kan di keterangan ada. Kalau tidak, dijelaskan juga apa gitu. Seperti itu. Jadi semua tahapannya, ya kalau bisa nyetar di PJBL, ya PJBL berarti di offline, di online kan. Berarti tercermin sih ya PJBL di online itu seperti apa. Iya, Bu. Gitu ya. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Retno. Ada lagi? Salam. Iya Bu, gimana Bu? Gimana Bu? Gimana Bu? Pemanfaatan timeline e-learning ya siswa untuk Nah, oke. Partisipasi aktif berarti ke sikap ya Bu ya. Nanti Ibu punya nggak instrumennya untuk sikap itu, untuk meningkatkan. Kalau siswa harus punya Ibu nanti, karena kan kalau itu mah partisipasi aktif, nah itu kan nanti kita menilainya menilai sikap. Berarti Ibu ada instrumennya yang dimaksud dengan siswa aktif berpartisipasi itu seperti apa gitu. Sebelum memakai time learning dengan yang sudah. Gitu. Ibu mapel apa Bu? Tapi Bu, saya mah cenderung ke gini Bu, kan itu kan nanti ada di observasi, ada wawancara juga ya Bu ya, ada wawancara, mohon maaf Bapak Ibu ya. Setelah observasi nanti ada wawancara dengan siswa. Ya, apakah jadi di observasi itu juga di yang tadi tahapan siswanya juga ada wawancara, misalnya nanya bagaimana sih menurut pendapat kalian, misalnya salah satu kamu tentang penggunaan tentang penggunaan metode yang apa gitu kan yang Ibu lakukan di proses penjelasan tadi menyenangkan misalnya atau masih sulit itu ada di observasi nanti jadi nanti ada juga lembar observasinya maksudnya wawancaranya ke siswa ya untuk menanyakan penguatan tentang apa ke apa sih kevalidan tentang metode yang kita pakai. Jadi observasi masih dipakai Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaannya silahkan aja bebas untuk menanyakan pastinya kan strateginya gimana, tahapan mananya, mana itu ditanyakan ke siswa. Tapi boleh juga open ended questions artinya si pertanyaannya tidak tertutup gitu kan siswa menjelaskan banyak. Ya. Itu ya. Jadi ya observasi wawancara gitu kan nanti wawancara ada juga observasi dan wawancara. Itu ya wawancara ke siswa kan. Ya, nggak usah. Ibu bisa aja pakai Google Meet, tapi itu dalamnya wawancara. Gimana nih dengan tahapan yang tadi? Misalnya Ibu bikin Google Meet khusus, atau bisa juga Ibu lewat chat WA, bisa kan untuk bertanya seperti itu. Bisa Bu, bisa pakai WA, bisa pakai Google Meet. Boleh, itu bisa. Bisa.
Mm, Iya, bisa deh. Bisa Bu pakai Google Form, bisa bisa juga pakai ini bisa Bu. Boleh, boleh, boleh. Tapi Ibu ya Kak, nanti tadi kan Ibu untuk meningkatkan itu ya, berarti kan Ibu mah itu teh ke sikap ya Bu ya. Heeh. Tapi saya mah mendingan Ibu kalau ke sikap teh nanti ngukurnya agak ribet Bu. Nanti ngukurnya agak ribet. Ada instrumen harus ada instrumennya. Mending langsung aja ke keterampilan, misalnya penggunaan pemanfaatan e-learning apa madrasah untuk meningkatkan kemampuan misalnya siswa pada materi apa gitu kan. Pada materi apa di kelas berapa gitu kan. Hmm. Tapi Ibu yang jelas begini Bu, Ibu harus fokus ya. Anak-anak juga harus fokus ke penggunaan apa sih obat yang ibu gunakan gitu. Misalnya kalau tadi e-learning ya, berarti nanti di e-learning itu ada apa aja di dalamnya gitu. Jadi tidak maksudnya tuh kan, jadi harus ada di si anak itu meningkat itu karena penggunaan e-learningnya itu. Tapi kalau misalnya di e-learningnya itu salah satu tahapannya ada yang menggunakan aplikasi apa, itu misalnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di luar itu itu harus diinginkan juga. Gitu. Artinya harus fokus di metode atau strategi yang ibu pakai. Begitu Bu. Jadi itu aja Bu. Iya, iya harus fokus di situ aja. Kan misalnya kalau itu dipengaruhi kan sekarang kalau misalnya online mas siswa bisa ini sendiri 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 sendiri. Tapi nggak apa-apa. Penggunaan itu apabila masih dalam cakupan e-learning yang ibu pakai. Ya, atau bisa saja itu digunakan untuk pengembangannya seperti itu. Tapi Ibu kan sarankan juga ke siswa e-learningnya itu mau dipakainya itu untuk menunjukkan itu apa aja gitu kan bisa saja kan Bu. Hmm. 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 Ya, ya. Bisa Bu, boleh Bu. Nggak apa-apa, bisa Bu, boleh. Tapi nanti Ibu, saya sarankan supaya nggak sulit ya, karena PTK itu kan terbatas juga kita dengan waktu ya Bu ya. Mending kita betul-betul untuk meningkatkan keterampilan aja deh, pengetahuan gitu. Kalau ke sikap saya juga masih bingung, kecuali yang BP, emang BP mah untuk ke. Tapi tadi ibu yang BP tadi bagus tuh itunya. Jadi itu mas studi kasus tapi masuknya BP tapi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia. Itu bagus, saya juga setuju itu karena kalau sikat saya betul-betul belum belum paham ya. Nanti mengukurnya gitu. Hmm. Iya, iya. Itu kan salah satu efek daripada penggunaan timeline itu kan Ibu ya? Ya kan? Iya, seperti itu kan?
Udah Bu, gimana Bu? Cukup? Begini Bu, kalau yang saya tangkap tadi, jadi Bu Maya ini merasa kesulitan mengukur kemampuan siswa di masa PJJ ini karena tidak disaksikan sendiri begitu anak-anaknya mengerjakan tugas, kurang lebih seperti itu ya Bu Maya ya. Jadi jadi apakah misalnya model atau aplikasi e-learning itu berhasil atau tidaknya untuk siswa tidak bisa diukur karena tidak disaksikan sendiri mereka mengerjakannya, apakah mereka mengerjakan benar-benar sendiri atau ada bantuan dari orang lain. Kalau misalnya saya ada masukan begini Bu, misalnya yang Ibu ukur itu jangan yang bersifat tertulis tapi bersifat lisan, misalnya siswa dikasih soal, kemudian dia bisa menjelaskannya secara lisan, bagaimana menuntaskan soal tersebut dalam bentuk video, misalnya dia sambil menjelaskan di papan tulis atau di buku catatan juga bisa sebenarnya. Nah, dia bercerita dan diceritakan, jadi seperti presentasi lah seperti itu. Barangkali itu lebih akurat dan lebih kontekstual untuk dalam penilaiannya dibandingkan kalau misalnya dia mengisi modulnya begitu, mengisi modul e-learningnya. Kalau seperti itu bisa tidak Bu? Ya bisa juga seperti itu. Atau bisa juga bisa seperti itu ya dalam bentuk video, betul. Jadi dikasih kasus ya siswa itu ya, misalnya kasus 1, kasus 2, ya masalah 1, masalah 2 atau apa siswa nanti kemudian bisa di video. Bagus itu solusinya. Yang kedua, bisa juga e-learning itu kan dibikin LMS kan Bu ya, LMS, tapi yang di soal yang Ibu ungkapkan itu soal yang bukan tertutup ya jawabannya itu antara misalnya jadi udah saklek kayak gitu. Tetapi soal yang bisa pertanyaan yang bisa betul-betul menguji tentang pengetahuan siswa yang sesungguhnya gitu kan. Nah, itu bisa juga dengan kan kalau misalnya sekarang banyak ya soal-soal skolatik ya atau misalnya yang itu kita kan dengan soal matematika yang banyak ya dengan seperti itu tapi dengan waktu yang sedikit gitu kan atau dengan yang ini mereka kan kita nggak bisa nyontek kita nggak bisa apa gitu kan betul-betul fokus di situ. Nah paling seperti itu jadi kita kalau misalnya itu LMS-nya yang e-learning-nya dirancang supaya siswa itu tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain gitu Bu. Atau misalnya tadi yang Bu Dewi katakan itu juga bagus sekali. Jadi melalui video dikasih siswa dikasih kasus gitu kan. Ya meskipun maksudnya gini, tak apalah misalnya dengan dia bisa menggunakan bisa berkomunikasi di video menjelaskan di video itu tapi dia awalnya dari belajar dari aplikasi apa gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita mau fokusnya di e-learning itu gitu kan. Tapi videonya nanti dimasukkan di e-learning itu kan. Di e-learning itu ya, di LMS itu. Tapi kan Ibu kalau sekarang video di ini kan bisa ke YouTube, Bu. Nah, video itu, nah si anak itu videonya masukkan ke YouTube dulu, baru disematkan di LMS. Jadi nanti Bu, supaya e-learningnya kelihatan. Kan Ibu kan, nah biar biar. Hmm. 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 Iya, berarti berarti itu harus terus mengingatnya supaya ini supaya kalau misalkan kalau apalagi kalau di LMS itu kan ada jatah apa tengah waktunya Bu ya. Nah, itu harus terus mengingatkan. Iya. Permasalahan PJJ ya, Bu ya. Memang katanya ketika kita kita kan guru berupaya bagaimana bisa siswa bisa berperan aktif ya mengikuti proses pembelajaran. Artinya tidak selamanya kita harus misalnya memaksakan mereka itu menuruti apa yang kita inginkan. Terkadang kalau terkadang itu nggak selamanya juga.
kita masuk ke dunia mereka. Nah, dunia mereka kan sekarang sukanya teknologi, sukanya berbasis teknologi, berbasis e-learning. Nggak ada salahnya pemanfaatan itu Ibu nanti bisa ungkapkan di latar belakang ya Bu ya. Jadi sekarang cenderungnya lebih sukanya ke teknologi, pemanfaatan teknologi, internet dan segala macam. Nah itu mudah-mudahan itu menjadi siswa termotivasi ujung motivasi. Iya. Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi Ibu nanti ujungnya jangan ke ini ya Bu ya, tapi ke peningkatan kemampuan siswa ya Bu ya. Seperti itu. Ada lagi Bu Maya? Bisa? Langsung Bu Maya nanti di RPP-nya bikin Bu Maya. Ada lagi kalau enggak kita bahas RPP ini. Bu Anita sudah ya tadi ya? Sudah cukup, ini sudah ketemu judul. Sepertinya nanti sudah ada gambaran yang lebih jelas dari yang tadi. Matur nuwun. Pokoknya gini deh Bu, pokoknya minggu depan mau tidak mau harus sudah masuk ke kelas. RPP-nya sini. Oke, sambil jalan ya kita bahas RPP yang punya Bu itu ya, Bu siapa? Bu Sufi ya. Bu Sufi, kalau RPP-nya sih awal-awalnya sama ya dengan umum. Langsung kegiatan pelajaran Bu Sufi. Ke bawah deh, mau ke bawah. Mohon maaf itu ada yang belum keedit. Jadi nanti iya, nggak apa-apa Bu. Sambil ini diperbaiki kesalahan-kesalahan sedikit. Oke, nah coba. Nah di sini kegiatan memberi salam, mengecek kehadiran fisik dan psikis siswa gitu udah ada. Kegiatan intinya tadi kan Bu Supi pakai metodenya apa Bu? Metode drill Bu. Agak dibesarin dikit Bu. Metode drill. Apa? Oke, berarti di kegiatan itu harus mencerminkan penggunaan metode drill itu ya. Peserta didik menyimak guru membarang. Peserta didik. Ini Bu Sufi udah browsing kalau metode drill itu langkah-langkahnya seperti apa? Ini sempat saya gunakan untuk teks naratif Bu. Waktu tahun berapa tahun ke belakang dicoba di teks naratif. Nanti kemampuan akhirnya siswa bisa menceritakan kembali dengan bahasa dan kosakatanya sendiri dan tentunya yang telah di-uping sebelumnya. Oke. Dari mulai kata-kata berlanjut ke sentence, ke kalimat, udah dari kalimat nanti anak sanggup menghubungkan beberapa kalimat sehingga menjadi rangkaian cerita yang runtut gitu Bu, yang dari awal sampai akhir sampai reorientation-nya. Jadi sistemnya pengulangan sambil dilihat gambar, jadi anak akan lihat ketika menyebut gambar yang muncul ini jadi langsung spontan mengucapkan kata itu, kosakata itu gitu Bu. Kemudian ketika gambar ini akan muncul kalimat ini. Jadi dipandu dengan gambar. Waktu kemarin dicoba di teks naratif, tapi sekarang masih ada teks naratif. Jadi dicoba ke teks naratif. Iya bagus. Diingatkan aja Bu, karena intinya Bu di kegiatan inti. Coba lihat ke bawahnya lagi Bu. Kan nanti kan Bu masuk siklus pertama. Ini setelah siklus pertama itu tidak optimal ya Bu ya. Jadi ada deh bahan kegiatan di siklus yang kedua. Dan nanti Bu Sufi akan perbaiki kegiatan intinya ini Bu. Kegiatan intinya gitu kan. Penilaiannya apa Bu? Itu nanti siswa diminta untuk menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri tentang si teks recount yang sudah dipelajari. Jadi tapi yang intinya alurnya, kemudian katanya, tapi nanti anak bisa menceritakan kembali di depan teman-temannya gitu Bu. Berarti kalau gitu itu speaking ya Bu ya? Speaking ya? Ibu terputus-putus suaranya Bu. Kurang jelas dengar. Gitu ya? Kenapa ya?
atau mungkin sinyalnya kurang bagus sepertinya Bu ya. Oke. Tapi emang sih ada grup. Kenapa ya? Nah, Ada geruduk-geruduk dari Ibu. Nah. kenapa ya apa laptop saya gitu? Emang di sini laptop saya ada kayak gitu? Sekarang sudah enggak, Bu? Sekarang. Oke, iya, Sekarang iya. sudah enggak. Terusnya ada Oh, lagi. ada lagi. Halo? Nah, ya. Ini dari Bu Supi. Bu Supi di mute dulu. Nah, dari Bu Supi. Udah, coba. Nah, saya jelas nggak Bu sekarang? Ya. Jelas, Bu, jelas. Nah, gini. Yang jelas kan itu Bu Supi buat keterampilan berbicara ya. Berarti nanti ujungnya ke berbicara itu Bu Supi. Dan penilaiannya berarti nanti Bu Sufi harus punya instrumen penilaian untuk mengetahui keterampilan berbicara siswa. Begitu. Jadi jangan sampai misalnya nanti yang digunakan instrumennya lain gitu kan. Karena nanti kita di siklus yang satu kan kita melihat hasil siswa. Misalnya siswa kan setelah siklus 1 Bu Supi misalnya 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Setelah 2 kali pertemuan kan ada penilaian. Ya. Nanti kan ada penilaian, nanti terlihat nih siklus 1-nya bagaimana. Nah, itu instrumen yang digunakan ya instrumen speaking untuk recounts misalnya. Nah, itu. Jadi instrumennya harus tepat. Jadi nanti kalau misalnya belum meningkat nih perbaiki lagi, rapat lagi refleksi lagi dengan timnya. Di bagian inti mungkin harus tambahkan ini, harus dikurangi ini, harus tambahkan ini, seperti itu. Harus tambah aktivitas ini meskipun masih tetap di drill. Ya, gitu Bu Supi ya. Ibu nanti Bu Supi. Ya Ibu, untuk yang tadi wawancara siswa, apakah dilakukan oleh observer atau langsung sama kita Bu? Kalau wawancara itu harus sama-sama, boleh sama observer, boleh sama yang mengajarnya. Kan kita tim, boleh siapa aja boleh. Boleh siapa aja. Terima kasih. Iya. Itu teh sebetulnya ya kalau wawancara itu juga untuk menegaskan sih kalau misalnya kan ketika siswa meningkat keterampilannya itu kan kita ketika wawancara ingin tahu secara lisan di bagian mana sih yang bisa membuat siswa itu paham banget gitu tentang itu bisa banget atau misalnya mereka apakah pertanyaan bisa juga apakah kalian senang mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode drill ini. Jawabannya kan mereka beragam. Saya senang sekali. Bagaimana nih menurut pendapat kalian atau pendapat siapa gitu kan? Tentang proses pembelajaran sebelum menggunakan metode drill ya untuk meningkatkan keterampilan berbicara kalian misalnya. Jawaban siswa misalnya banyak dari jawaban siswa menyatakan tidak menyenangkan sebelumnya atau merasa sulit atau apa. Itu untuk menguatkan nanti di instrumen secara tertulisnya gitu. Nah, nanti Bapak Ibu data yang pertama kan hasil siswa keterampilan dan pengetahuan dan yang kedua dari wawancara. Itu nanti ada di pembahasan. Gitu. Ya, apa sih di wawancara yang ditanyainnya? Nanti itu yang diwawancara yang ditanyainnya bagaimana proses belajar itu berlangsung, menyenangkan atau tidak. Terus sebelum penggunaan metode ini, apakah misalnya merasa kesulitan di bagian mananya, terus setelah pakai metode ini apa? Silakan kembangkan aja Bapak Ibu. Bisa 5 pertanyaan juga. Bisa atau lebih. Asal tidak menyulitkan saja. Ya gitu Bu Supi ya. Tapi ini instrumennya jelas ya Bu Supi ya. Instrumennya jelas ya. Siap Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Kita sampai jam 11 aja ya. Ibu ini ada Ibu Siti Saadah juga sudah share RPP katanya mau dilihat sama Ibu. Boleh silakan. Ya, sebentar. Langsung ke kegiatan, Bu?
Ya, kegiatan aja, Bu. Oh, sebentar. Kegiatannya kegiatannya sebelah mana ya, Bu? Kegiatan awal, kegiatan intinya. Ke bawah kayaknya, Bu. Nah, materi, metode, terus, Bu. Terus, Bu. Penilaian, Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Bu, nggak ada aktivitas kegiatan pembelajarannya? Di atas ada nggak? Nggak ada ya? Oh iya, RPP-nya juga, Bu. Sekarang RPP yang apa, yang pakai instrumen yang Paperman yang terbaru, Bu. RPP-nya yang kayak tadi yang Bu Supi ya. Yang 1 lembar itu maksudnya minimal 1 lembar. Ini nggak ada, Bu, nggak ada kegiatan pembelajarannya. Belum kayaknya, Bu Siti. Langsung ke penilaian ya, metode. Tujuan kita lihat cek lagi ya, Bu Siti ya. Iya. Bagian A kompetensi ini, Bu. Gimana, Bu? Jadi saya tidak ditulis, jadi kan ini yang sederhana, yang RPP sederhana, Bu. Jadi langsung di materi pembelajaran itu saya singkat saja yang tidak ditulis seperti Bu Supi. Saya pikir yang sederhananya gitu, yang tidak runut, tidak detail gitu. Nah, ini yang ini, Bu. Jadi yang saya itu materi pembelajarannya yang menuliskan, menceritakan, menjelaskan itu saja. Iya, Bu, tapi tetap nanti kan si RPPT, Bu, ya, RPP itu nanti harus cantumkan, Bu, di laporan penelitian kita. Berarti RPP itu sesuai dengan permen yang sekarang. Jadi tahapannya situ ya, Bu, ya. Dan di kegiatan itu merupakan jadi poin paling penting gitu kan, poin paling penting karena mencerminkan aktivitas yang kita jalankan di kelas ya, di penelitian itu. Jadi itu merupakan poin penting. Jadi nanti Bu Siti bisa menggunakan permen yang terbaru di RPP ya, yang minimal bukan 1 lembar, minimal 1 lembar. Yang itu kan ada hanya tujuan gitu kan, pembelajaran dan penilaian, seperti itu aja ya, Bu ya. Tapi betul-betul nanti harus mencerminkan metode yang Bu Siti gunakan ya. Oke. Siap. Ya, ini hanya menyetorkan yang sederhana dulu, nanti saya revisi lagi gitu. Ya. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Ai? Bagaimana? Udah semuanya nih? Belum? Semuanya bisa, atau misalnya siapa nih yang mau share RPP, silakan. Jadi Bapak Ibu tugasnya sekarang, judul udah punya, RPP udah punya, lembar observasi udah punya. Apa aja sih lembar observasi itu? Di dalamnya ada aktivitas guru, aktivitas siswa, nah itu ya. Kemudian observasi ya, RPP, terus nanti ada pertanyaan untuk wawancara, itu per siklus. Nah itu nanti siap di kelas minggu depan, hari Jumat depan ya, insya Allah saya mau kita diskusi lagi, karena kita masih misalnya kalau sampai 2 minggu itu ya, kita Jumat besok ya diskusi, 2 minggu itu harus selesai sampai siklus 2 kalau bisa. Nanti kita masih diskusi ini aja. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan tentang kesulitannya. Nah itu ya. Jadi kita nanti cari solusinya bareng-bareng seperti apa. Kita bareng aja, Bu, jalan aja, jangan ini. Di siklus 1 dan siklus 2. Nah, setelah siklus 2 baru kita mengolah data dan menulis laporan penelitian. Saya kasih template-nya. Yang penting sekarang Bapak Ibu melaksanakan aja dulu deh. Tahapan pembelajarannya siklus 1 misalnya nih beberapa kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Habis itu refleksi. Nah, refleksi langsung, setelah refleksi kan kita bikin RPP lagi, karena mungkin di siklus yang pertama kurangnya ini, ternyata tahapan di RPP ini kurang ini gitu. RPP lagi, replan lagi, RPP-nya ditambah, disempurnakan lagi. Gambar observasinya masih tetap sama di siklus yang enggak berubah ya, di siklus yang kedua tuh observasinya masih itu. Wawancaranya juga masih itu. Nah, kalau bisa ya jangan terlalu lama, tapi kalau misalnya mau siklus ketiga silakan. Siklus kedua karena kita dikejar waktu, siklus sudah selesai, kita udah punya datanya itu berupa hasil siswa ya, penilaian siswa. Kalau misalnya yang writing, menulis berarti teks siswa. Kalau yang berbicara misalnya mau video, mau apa gitu kan. Terus
wawancara gitu hasilnya ya. Tadi yang Ibu yang dari BP saya tertarik sekali ya, Ibu dari BP menggunakan studi kasus tapi bisa untuk meningkatkan kemampuan apa siswa. Bisa ya, bagus ya. Nah itu. Ada lagi Bu, Pak? Ini kan ada beberapa orang Bu yang barangkali sama supaya saya masih belum judul yang Bu Widya, yang tepat. Bu Widya, gimana katanya Bu Widya, gimana? Silakan Bu Widya. Silakan Bu Widya. Iya Bu, maaf Bu, ini baru tadi selama yang lain nyetor judul saya baru buat juga Bu, karena benar-benar bingung menurut saya Bu. Iya, halo, gimana Bu? Suaranya sudah kedengaran Bu? Sudah jelas. Halo? Sudah ya, Bu, jelas. silakan Bu. Suaranya udah kedengaran Bu? Sudah Bu, silakan Ya. Bu. Saya baru, ya, begini Bu. Pertama saya ingin setor judul saya dulu Bu, nggak apa-apa Bu ya, RPP-nya masih belum jadi. Iya. Ya, kami ini Bu, cuman 1 kali pertemuan per minggu Bu. Apakah bisa mewakili untuk melaksanakan 1 siklus itu Bu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Materi pelajaran apa Bu? Yang kedua, berarti pada saat kita membuat PTK ini kita harus benar-benar memahami tentang metode-metode pembelajaran Bu. Ya maksudnya kita Ibu caranya untuk memahami itu ya bisa Bu. Biologi ya bisa Bu. Ya memahami bukan metode-metode yang bisa dikira Ibu misalnya. Makanya gini deh, untuk mempermudah Ibu aja misalnya jurnal-jurnal tentang penggunaan metode apa gitu untuk meningkatkan materi apa, penguasaan materi apa gitu. Ibu browsing aja di jurnal-jurnal dulu. Itu kayaknya salah satu langkah yang mudah untuk menentukan metode-metode itu ya. Atau Ibu baca-baca gitu kan dari berbagai metode, dari apa, kemudian kira-kira ini apa. Atau bisanya Ibu menggunakan gini ya Bu ya. Kan orang misalnya udah pernah ya menggunakan tadi kan pakai STAD ya. Tapi kan STAD yang orang gunakan itu di bab kajian apa? Misalnya di matematika, atau misalnya kalau di bahasa Inggris misalnya di reading gitu kan, di apa. Tapi ini Ibu harus juga menunjukkan bahwa ini saya menurut penelitian kelas saya, STAD-nya itu digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Itu kan Ibu punya itu RPPI penelitian Ibu, karena Ibu udah menunjukkan novelty-nya, artinya kekhususannya, keunikannya yang Ibu tunjukkan di penelitian Ibu itu. Jadi tidak sama penelitiannya dengan penelitian yang orang udah lakukan, meskipun kita lihat dari penelitian sebelumnya sebagai acuan nih. Misalnya jurnal tentang STAD, strategi atau metode STAD. Lihat, oh iya ini strategi gimana nih urutannya, ini kan untuk apa? Terus Ibu baca referensi tadi itu untuk apa sih? Oh ini untuk kemampuan misalnya bisa untuk membaca. Orang ini STAD itu digunakannya untuk ini. Ibu mau membacanya tech report. Jadi ada deh dimunculkan ini kan dicuatkan keunikan dari PT teliti begitu. Misalnya Bu Widya apa sekarang? Saya rencananya Bu penggunaan metode belajar berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada materi perubahan lingkungan Bu. Bisa Bu, boleh. PJBL ya Bu ya? Kami sudah tatap muka Bu. PBM Bu, PBM. Ya bisa, bagus ya. Oh ya, bagus ya Bu. Udah tatap muka, jadi boleh. Udah. Ibu Widya di mana Bu? Di Lampung Bu, Waitu. Oh iya Bu Widya. Wai kanan. Nah iya bagus Bu. Bisa Bu, boleh seperti itu. Berarti nanti kan apa sih barusan tuh? PJBL ya? Penggunaan metode belajar berbasis masalah. Untuk PBL. meningkatkan hasil belajar biologi, dijelasin tidak Bu, biologi apa langsung ke materi aja? Untuk meningkatkan harus meningkatkan, ke materi spesifik Bu. Jadi nggak usah untuk meningkatkan hasil belajar materi perubahan lingkungan. Di mana gitu kan? Disebutkan di kelas di 10
SMA, satu Waituba gitu Bu ya? Iya, bisa seperti itu. Boleh Bu seperti itu Bu. Tinggal Ibu bikin RPP-nya aja, udah belum Bu bikin? Belum Bu. Iya, tinggal bikin RPP-nya, lembar observasinya, nah gitu kan. Nanti buat wawancaranya juga ajukan pertanyaannya apa. Jadi per siklus, per pertemuan tuh Bu ada wawancara ya Bu ya, selain observasi ada wawancara juga dia gitu. Dan nanti ditulis oleh timnya Bu Widya seperti itu. Bagus Bu, udah aja itu. Kalau satu pertemuan per minggu bisa mewakili Bu? Satu pertemuan per minggu emang gitu ya Bu, enggak offline murni ya, tapi kan pakai tapi online offline kan? Iya Bu. Iya. Makanya tahapannya itu mana yang online, mana offline-nya jelas Bu di kegiatan intinya. Ya, jadi mana nih tahapan yang harus ada gitu Bu. Ini kan itu tidak pure online kan, tapi pakai offline-nya juga. Tidak pure offline, tapi pakai online-nya juga. Jadi nanti di RPP-nya harus tergambar jelas mana yang online, mana yang offline. Dikasih pinggir A, kasih tanda aja di pinggir. Misalnya problem berdasarkan masalah itu tahapannya kayak gini. Nah, tahapan ini di offline, tahapan ini dikasih kurung aja di itunya di sebelah kanan kalimatnya, tapi juga mencerminkan bahwa itu offline atau online. Gitu, Bu. Ya, di skenario-nya seperti itu gitu kan, dan di observasinya juga sama harus berdasar pada situ. Jadi saya pikir kita memang ya di masa pandemi ini betul-betul membuat hikmah bahwa kita harus betul-betul kreatif. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Nanti saya emang ngajar bener atau ini mah nanti setelah pandemi selesai. Tidak seperti itu, kita tidak tahu ya kalian mau balik lagi ke seperti itu atau enggak, atau kita misalnya yang betul-betul kebiasaan baru ya kita harus beradaptasi bahwa mengajar kita tidak hanya bisa online offline, tapi harus jadi dua-duanya, online sama offline. Tapi hikmah yang bisa diambil punya keluasan untuk mengembangkannya, bukan hanya di dalam kelas seperti itu. Kita bisa didukung oleh media yang lain yang bisa kita gunakan. Itu ya Bu Widya ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Ada lagi nih Bapak Ibu, udah jam 11 nih. Jadi buat minggu depan judul siap, RPP siap, observasi dan itu ya. Wawancara jangan banyak-banyak Bu, 5 aja hanya untuk konfirmasi mengenai sikap dan pernyataan siswa terhadap penggunaan metode strategi kita yang digunakan sebelum dan sesudah. Mana sih susahan, enakan mana belajarnya, yang dulu sebelum menggunakan ini atau yang ini? Di bagian mana sih yang misalnya di bagian tahapan mana yang menurut kalian bisa betul-betul membuat paham. Nah, atau misalnya terus merasa senang setelah ini di pembagian menggunakan ini. Nah, seperti itu. Ya, 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Karena nanti pembahasannya bakal banyak kalau banyak pertanyaan di observasi. Oke, Bapak Ibu silakan. Kalau misalnya judulnya belum ini, silakan Bu. Japri saja ya, tapi japrinya harus sekarang. Japri aja. Kalau misalnya tidak kita Ibu, saya mau di sini. Japri saya saja, Bu. Atau misalnya di grup ya, Bu. Ini kan di grup kan kita grupnya saling menimpa. Kalau di grup kayak saya mah kan kita sama-sama bahu-membahu Bu ya. Kita mending di grup aja misalnya. Jadi silahkan aja Bapak Ibu saling sumbang saran aja lah bareng-bareng ya untuk di grup. Mending di grup aja Bu. Biar nanti kalau misalnya Ibu yakin deh, saya yakin Ibu setelah melalui tahapan ini bakal bisa. Insya Allah bakal bisa. Asal bisa lalui aja ini aja dulu. Nanti urusan menulis laporan kita bareng-bareng. Saya udah punya template-nya, Ibu tinggal ganti-ganti aja kalimatnya nanti mainnya. Sekarang pokoknya mah saya mah tidak mau ya gini, Pak Bu. Tapi kadang sih ada yang gini, aduh Bu, saya tuh udah kepepet banget nih mau naikkan tingkat gini. Saya mah pinginnya betul-betul memberikan, kalau ngasih pelatihan yang di Bandung juga, yang guru-guru SMK ya, yang guru itu juga ngasih pemahaman, mereka tuh punya pengalaman bagaimana buat prosesnya itu seperti apa. Kalau udah mengalami proses kan, oh iya, nanti di akhir, oh ya buatin saya tuh suka ya ini saya tuh nanti bisa bikin penelitian sendiri gitu.
bisa diskusinya, bisa ini sama temen ya, seperti itu. Jadi memang sih tahapan pertamanya ya kita ini memang masa betul-betul motivasi kitanya harus tinggi. Tapi insya Allah kita bahu-membahu ya di sini Bapak Ibu. Insya Allah kita akan bisa melaluinya. Asal aja ikut aja tahapan ini. Jangan ragu-ragu untuk bikin judul sekarang sama RPP gitu aja. Gitu aja Bu Dewi ya. Ya Bu, ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, luar biasa sekali hari ini kita sudah mendapatkan banyak hal yang sangat bermanfaat. Bagi yang masih bingung, mudah-mudahan tadi judul-judul dari teman-teman juga RPP-nya bisa memotivasi dan juga menginspirasi. Mungkin langkah pertama kita kalau masih kebingungan untuk menentukan judul ataupun bahan penelitian, searching dulu. Kita bikin aja judul yang ada yang melintas di benak kita, nanti sambil berjalan Bu Atin bisa meneruskan judul yang tepat. Enaknya gimana nih gitu ya. Jadi yang penting ada dulu, RPP-nya kita siapkan sehingga untuk pertemuan minggu depan kita membahas langsung ke kelas dan membahas hasil yang di kelas, barangkali seperti itu ya Bu ya. Betul. Makanya ini judulnya Ibu, judulnya kan besok kan Jumat sampai Sabtu nih. Sabtu di grup aja. Pokoknya apa nih kira-kira apa? Atau misalnya Bu, saya teh nggak usah judul juga, misalnya di grup, saya teh masalahnya teh mau ini nih kira-kira apa nih gitu. Nanti kan kalau di grup, oh saya pernah nih pakai metode itu. Nah, kayak sumang saran seperti itu Bu. Insya Allah kita bisa melaluinya asal kita bareng-bareng saja. Seperti itu. Iya, begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi semuanya jangan takut karena ada Ibu Atin yang akan selalu membimbing kita, mengarahkan kita pada PTK yang benar begitu. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasi dan antusiasme dari Bapak Ibu guru hebat semua. Mudah-mudahan dengan bimbingan PTK ini kita benar-benar memiliki karya PTK hasil penelitian dan hasil observasi kita sendiri. Hebat ya. Amin. Hebat udah bisa MGMP mana coba udah sampai bisa ngebimbing gurunya. Belum ada Bu Del. Waktu Bu Dewi ngirim ke grup MGMP yang bahasa Inggris itu saya tuh wah ini soalnya takutnya tuh gimana ya. Bu Dewi udah hebat nih, beberapa langkah ke depan melalui HP yang sendiri. Amin, Bu. Kan terinspirasi oleh Ibu. Iya. Hebat seperti Ibu ya. Jadi demikian mungkin diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Akhir kata, mari kita tutup bimbingan ini dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat siang semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.